Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sukmawati. Di video kali ini kita akan membahas apresiasi prosa fiksi serta membedah sebuah cerpen. Langsung saja, ini dia pembahasannya. Nah teman-teman, yang pertama sekali kita perlu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan prosa. Istilah prosa merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu prose. Dalam arti sempit, kata tersebut merujuk pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra. Menurut Mulyadi, prosa adalah salah satu jenis dari genre sastra, di samping genre lainnya seperti puisi dan drama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosa adalah bentuk tulisan bebas yang tidak terikat dalam sebuah aturan layaknya puisi. Prosa tidak memiliki rima dan jumlah bait tiap paragrafnya. Singkatnya, prosa merupakan karangan yang disajikan dengan teks naratif. Prosa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, prosa fiksi dan yang kedua, prosa non-fiksi. Prosa fiksi merupakan prosa yang berupa cerita rekaan atau khalayan pengarangnya. Isi cerita juga tidak berdasarkan pada fakta. Prosa fiksi disebut juga karangan narasi sugestif atau imajinatif. Prosa fiksi ada 3 kategori, yaitu cerita pendek atau cerpen, novel, dan roman. Yang kedua, prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi adalah karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khalayan pengarangnya, tetapi berisi hal-hal yang berupa informasi faktual atau kenyataan, atau berdasarkan pengamatan pengarang. Karangan ini berbentuk eksposisi, artikel, biografi, dan sebagainya. Apresiasi prosa fiksi adalah aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi, meletakkan penghargaan dengan nilai tinggi terhadap prosa fiksi, menjadi peka terhadap nilai-nilai prosa fiksi, dan menaksirkan dan menghargai secara kritis pada prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi adalah proses pengindahan, penikmatan, pemahaman, dan penghargaan secara menyeluruh dan serta-merta terhadap karya sastra prosa fiksi guna mendapatkan nilai-nilai yang baik yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Selanjutnya, kita akan membedah sebuah cerpen berdasarkan artikel Sutarji Kalzumbahri. Pada tahun 1972, Sutarji Kalzumbahri menulis artikel yang berjudul Beberapa Penyakit dalam Cerpen Indonesia. Yang pertama, abstraksi. Cerpen yang baik mengkonkretkan yang abstrak. Ide, filsafat, dan sistem moral yang harus dikonkretkan dihidupkan dengan peristiwa, momen, dan karakter. Kedua, kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, dan peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin menulis, yaitu kurangnya memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian. Dan yang keempat, kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Di sini, kita akan menggunakan sebuah cerpen yang berjudul Mayat di Samping Jalan. Cerpen ini bercerita tentang konflik yang terjadi di sebuah desa atau kampung di Bali, yaitu perjalanan keluarga I Gusti Ngurah Sadru yang mengantarkan jenazah ibunya Ni Gusti Ayu Sulastri yang hendak dikuburkan di sebuah makam di kampung. Namun, perjalanan itu terhenti di sebuah simpang 4 lantaran dicegat oleh orang-orang kampung yang tidak mengizinkan jenazah Ni Gusti Ayu Sulastri dikuburkan di makam umum kampung tersebut. Sebab Ni Gusti Ayu Sulastri adalah orang kampung yang dulunya orang biasa berkasta sudra dengan nama Ni Ketut Ayu Sulastri. Namun, setelah berganti nama dengan nama bangsawan, orang-orang kampung menganggap mereka berkhianat lantaran memakai nama bangsawan. Mereka tidak mau bergaul dengan keluarga Sadru, mengucilkannya, menerornya, bahkan hendak mengusirnya. Di simpang jalan itu, orang-orang kampung dengan beringasnya menutup jalan ke makam.
kepala desa dan petugas kepolisian yang hendak ke tempat itu tidak dapat berkutik, kalah dengan teriakan massa yang dipenuhi kemarahan. Sadru dan keluarganya juga tidak dapat berbuat apa-apa. Sadru yang merasa kecewa dengan perlakuan orang-orang kampung itu akhirnya memutuskan untuk membawa jenazah ibunya kembali untuk dibakar di krematorium di kota. Adapun hasil bedah cerpen mayat di simpang jalan berdasarkan artikel Sutarji Kalzum Bahri beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia, maka ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, cerpen ini berhasil mengkonkretkan sistem moral yang dihidupkan dengan peristiwa dan karakter. Yang kedua, ide dan peristiwa dalam cerpen ini juga disampaikan secara sederhana sehingga alur jalan cerita dari cerpen ini mudah dipahami. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia di dalam cerpen ini juga sudah digunakan dengan sangat baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, amanat di dalam cerpen ini tidak disampaikan secara langsung sehingga pembaca harus menemukan sendiri amanat dari cerpen tersebut.